making disciples, transforming lives. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan, saudara. Coba kita buka sama-sama kitab Kejadian pasal 26. Kita baca ayat 22. Memang ini ayat keluar dari apa yang saya berikan kepada tim multimedia. Jadi saya berikan waktu, gak apa-apa kita tunggu sejenak. Kalau sudah keluar ayatnya berikan jempol supaya saya bisa tahu. Belum ya? Kejadian 22 kita baca Kejadian 26 kita baca ayat 22. Sudah keluar? Oke. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Katakan beranak cucu. Saudara, saya ingin menjelaskan sebuah kalimat yang namanya beranak cucu di sini. Ini adalah cerita di Kejadian 26 ini, kisah tentang Ishak. Bagaimana Ishak satu kali diberkati Tuhan, dia menggali sumur ayahnya, air berbual-bual, tetapi terus direbut oleh musuh, orang-orang Filistin. Pertama direbut, kedua direbut, nah yang ketiga tidak ada terjadi pertengkaran sehingga dia berkata, menamai tempat ini Rehobot. Rehobot itu artinya lots of room atau plenty of room. Ruang yang lapang, ruang yang luas. Sebab Tuhan, dia berkata, Tuhan itu memberikan aku keluasan atau kelonggaran. Supaya aku bisa beranak cucu. Ini adalah sebuah statement iman. Nah, masalahnya kata beranak cucu di sini, kalau kita hanya baca dari terjemahan bahasa Indonesia, itu hanyalah menyiratkan sebuah kemampuan untuk menghasilkan keturunan saja. Tapi kalau Anda baca dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan begini, kata beranak cucu ini berbunyi demikian, saudara. Versi New King James, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Katakan sama-sama fruitful in the land. Jadi kata fruitful di sini bukan hanya bicara tentang kemampuan kita ini menghasilkan anak cucu, tapi kata fruitful di sini itu bicara tentang kehidupan yang berbuah. Bahkan dalam terjemahan lama itu pakai kata begini, sekarang diberi Tuhan keluasaan akan kita, maka boleh kita bertambah-tambah di negeri ini. Pakai kata increase atau bertambah-tambah. Terjemahan versi mudah dibaca. Sekarang Tuhan telah menemukan tempat untuk kita akan berkembang dan berhasil di tempat ini. Jadi ini bukan bicara tentang hanya sekedar kemampuan beranak cucu, tapi ini bicara tentang sebuah kehidupan yang berkembang dan berhasil. Sebuah kehidupan yang bertambah-tambah, katakan bertambah-tambah. Satu terjemahan lagi, saudara, versi Contemporary English Version dikatakan, because the Lord has given them room and would make them very successful. Jadi ternyata kata beranak cucu di sini itu pakai kata fruitful dalam bahasa Inggris, yang punya makna increase, sukses. Dalam bahasa Indonesia itu berkembang, berhasil, bertambah-tambah, bahkan berlipat ganda. Katakan amin. Coba kita buka sama-sama di dalam Kejadian 1, kita baca ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28. Ternyata sejak penciptaan Tuhan itu sudah menetapkan bahwa manusia itu ditentukan atau ditetapkan untuk menghasilkan buah. Coba kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan apa saudara? Bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kata beranak cucu dan bertambah banyak, kalau Anda baca dalam terjemahan bahasa Inggris,
itu memakai kata be fruitful and multiply. Berbuahlah dan bertambahlah banyak. Atau lebih tepatnya, kata multiply itu bukan hanya bertambah banyak, tapi berlipat ganda. Jadi perintahnya Tuhan, mandatnya Tuhan kepada manusia adalah supaya manusia itu berbuah dan berlipat ganda. Memang di dalam terjemahan bahasa Indonesia pakai kata beranak cucu, seolah-olah memberikan pengertian bahwa Tuhan itu memberikan kemampuan kepada manusia hanya untuk menghasilkan keturunan. Tapi sebetulnya kalau Anda baca satu ayat itu utuh, ternyata itu memberikan sebuah pengertian bahwa Tuhan bukan hanya memberikan kita kemampuan untuk menghasilkan keturunan, tapi Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk menaklukkan bumi dan menguasai bumi. Katakan amin. Berarti Tuhan itu telah memberikan kita kemampuan untuk kita ini bisa mengembangkan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita. Sehingga membuatnya terjadi peningkatan, terjadi pertumbuhan, dan terjadi pelipat gandaan. Katakan amin. Jadi Tuhan itu bukan hanya memberikan kita kemampuan untuk menghasilkan keturunan, tapi Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk mengembangkan apa saja yang ada di tangan kita sehingga terjadi pertumbuhan, terjadi pelipat gandaan, peningkatan, dan multiplikasi. Itulah yang Tuhan inginkan terjadi. Dan ini konsisten Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 15, Yesus menjelaskan, Tuhan itu ingin kita berbuah banyak dan oleh sebab itu kita itu dikenal sebagai murid-muridnya. Dan Tuhan itu memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan, dan Tuhan telah menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Jadi ternyata panggilan Bapak Ibu semua, kita semua, panggilan kita itu sejak zaman penciptaan adalah be fruitful, menghasilkan buah. Dari apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Nah coba bayangkan, coba kita berpikir kembali ke kitab Kejadian. Apa sih yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa? Apa yang Tuhan itu berikan kepada mereka? Setelah Tuhan itu memberikan perintah kepada manusia untuk be fruitful and multiply. Ternyata Tuhan itu mempercayakan sebuah proyek. Proyek pertama yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dikembangkan adalah Taman Eden. Halo amin. Apa yang Tuhan suruh kepada Adam dan Hawa untuk dilakukan terhadap Taman Eden? Kejadian 2 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa saudara? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan dan memelihara, kalau mengusahakan itu berarti mengembangkan, menggarap, memajukan, membuatnya menjadi lebih bagus. Makanya pakai kata mengusahakan. Kalau memelihara itu maintain. Apa yang sudah bagus di maintain. Ternyata dua yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya memelihara, tapi untuk mengembangkan atau mengusahakan. Nah di sini aneh saudara. Saudara, Taman Eden itu kalau Anda baca deskripsi Alkitab tentang Taman Eden, ini taman sudah sempurna saudara. Ini taman indahnya bukan main. Di dalamnya itu ada berbagai macam pohon dengan buah-buahnya. Bahkan di situ itu ada 4 sungai yang mengalir di situ. Bahkan ditemukan ada banyak logam-logam mulia atau batu-batu mulia yang ada di dalam taman tersebut. Ini taman indahnya bukan main. Jadi kalau misalnya taman ini sudah begitu sempurna, ini diciptakan Tuhan.
seharusnya sudah gak perlu lagi diapa-apain. Tapi ternyata kenyataannya gak begitu. Ternyata taman yang begitu luar biasa, begitu indah itu diserahkan ke tangan Adam dan Hawa untuk bisa dipelihara dan untuk bisa diusahakan, digarap, dikelola, dikembangkan. Katakan amin. Jadi coba bayangkan, ini taman sudah bagus. Ternyata Tuhan mau Adam membuatnya jadi lebih bagus. Itu namanya mengembangkan. Ini taman sudah besar. Untuk ukuran taman, Taman Eden ini bukan taman. Sudah kayak hutan mungkin. Tapi diserahkan ke tangan Adam supaya taman yang demikian rupa besar jadi lebih besar. Jadi lebih bagus. Nah itulah kodrat kita Bapak Ibu. Tengok kanan kiri katakan itu kodratmu. Jadi ternyata Tuhan itu menciptakan kita dengan sebuah kemampuan untuk kita ini bisa melakukan kehendak Tuhan. Yaitu untuk mengembangkan, memajukan, memultiplikasikan, melipat gandakan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita. Itu kodrat atau kehendak Tuhan atas hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan itu ingin kita berbuah. Berbuah banyak bagi kerajaannya. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita, Bapak Ibu, menjadi berkembang. Ada amin. Nah, hal ini konsisten dengan perumpamaan Yesus Kristus yang diajarkan di dalam Matius 25. Di ibadah kedua, tadi saya sempat singgung tapi saya akan ulangi sedikit. Coba kita buka sama-sama Matius 25. Mari kita baca ayat 20 sampai ayat 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba. Berapa saudara? 5 talenta. Katanya Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Lihat respon dari tuannya ketika hamba ini punya laba keuntungan. Dari 5 berlipat ganda jadi 10. Dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ternyata dipuji. Tuannya ini menjadi puas selalu dipuji, engkau hamba yang setia. Dan hal ini dilakukan kepada hamba yang satunya lagi. Coba lihat ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kembali, lihat ayat 23. Bagaimana respon tuannya? Tuannya itu puas sekali dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan apa saudara? Setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Sekarang masuklah, turutlah dalam kebahagiaan, dalam sukacita Tuanmu ini. Apa sih sukacita dan kebahagiaan Tuannya? Yaitu ketika dia menemukan ada seorang hamba yang setia. Katakan setia. Nah, rupa-rupanya setia di sini kadangkala beda di dalam setia dalam persepsi kita. Coba bayangkan ya, hamba yang 1 talenta itu menyembunyikan di dalam lubang. Kalau mau dikatakan setia, dia itu sebetulnya setia enggak sih? Coba ya, hamba ini tidak pindah tuan. Dia tetap menunggu tuannya datang dan di dalam proses menunggu tuannya datang, yang enggak tahu kapan datangnya, dia enggak pindah kerja lalu mengabdi kepada tuan yang lain. Jadi harusnya ini hamba loyal enggak? Harusnya loyal. Dia ini setia. Yang kedua, hamba ini dipercayakan talenta. Saudara, 1 talenta itu jumlahnya sangat besar. Pada zaman itu seperti upah 16 tahun orang bekerja.
Kalau di US dollar kan itu lebih daripada 1 juta US dollar. Itu dijaga. Kenapa kok dimasukkan di dalam lubang? Karena supaya tidak dicuri orang atau tidak hilang. Dijaga dengan baik. Bukan hanya dijaga supaya nggak kecurian atau nggak hilang, dia sendiri tidak korupsi atau tidak mencuri talenta milik tuannya itu. Kata talenta di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam salah satu terjemahan itu pakai kata bags of money. Bags of gold. Kantong-kantong emas. Jadi 1 talenta itu ternyata uang. Jadi uang-uang emas, ya, yang itu kalau di total itu 16 tahun upah orang bekerja. Bayangkan 16 tahun bekerja. Itu usia produktif orang kerja itu 1 talenta itu berarti nilai yang cukup tinggi. Sangat tinggi, bukan hanya cukup tinggi. Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan. Harusnya hamba ini dikatakan setia. Dia loyal, dia gak pindah tuan, dia tetap menunggu tuannya sampai datang. Dia gak pindah kerjaan, pindah mengabdi kepada tuan yang lain. Yang kedua, dia menjaga, saudara, talenta tuannya itu supaya gak kecurian, atau gak hilang, atau bahkan dia sendiri tidak mencurinya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok hamba yang dikasih kepercayaan 1 talenta yang menyembunyikan di dalam lubang itu dikatakan jahat dan malas? Sederhana, karena hamba ini dinilai tidak melakukan sesuatu untuk mengembangkan talenta yang dipercayakan kepadanya. Jadi 1 talenta tetap 1 talenta. Jadi di sini faithfulness menurut Tuhan itu fruitfulness. Kita itu baru dikatakan faithful ketika kita fruitful. Kita itu baru dikatakan setia ketika kita itu berbuah bagi Tuhan. Ada amin. Makanya hari ini jangan puas Bapak Ibu kalau Anda itu bertahun-tahun jadi orang Kristen dan rajin ke gereja. Bagus. Kalau Anda rajin ke gereja itu bagus karena apa? Banyak orang gak rajin ke gereja. Apalagi di zaman post pandemic. Dikit-dikit ya meriang sedikit. Di rumah aja kan bisa online. Tahu gak? Iblis itu takutnya sama siapa? Sama orang yang punya iman yang teguh. Makanya Alkitab berkata, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripadamu. Apa itu iman yang teguh? Begini loh. Kalau Anda itu dikasih pening-pening sedikit, lalu gak datang gereja, iblis akan pastikan setiap hari Minggu Anda pening. Karena dikasih pening dikit cukup membuatmu tidak ke gereja. Kalau Anda tiba-tiba encok-encok sedikit agak kumat gitu, nggak ke gereja Bapak Ibu. Nanti setiap hari Minggu, lihat ya encokmu kumat. Kalau misal nih, meriang-meriang sedikit, bukan pening, agak gerges-gerges sedikit, nggak ke gereja. Nanti setiap hari Minggu, begitu greges, pasti akan ada greges-gregesnya. Sehingga itu cukup membuatmu tidak ke gereja. Karena iblis itu punya rencana. Dia akan menghalangimu untuk datang ke gereja. Saudara. Nah orang yang imannya teguh itu begini loh. Iblis kasih pening-pening dikit tetap datang ke gereja. Tetap datang CG. Oke, kasih meriang-meriang. Tetap datang. Iblis datang lagi. Oke, minggu ini kasih hujan deras. Tetap datang. Minggu depan kasih banjir. Biar rumahnya kebanjiran. Banjir pun tetap nongol saudara. Iblis oke, minggu depan gini aja. Bikin gempa bumi lokal. Goncang nih gempa bumi, Anda tetap nongol ibadah. Nanti lama-lama setan akan berkata begini. Bro, sudah bro, gak perlu bro. Kamu mau kasih gempa bumi, mau kasih ini, mau kasih itu. Orang itu tetap nongol ke gereja. Sudah lebih baik biarin aja. Iblis menyerah sama iman yang teguh. Katakan amin. Tepuk tangan. Ya. Makanya mulai hari ini, pening-pening dikit.
CG, tetaplah CG. Katakan amin. Kecuali kalau Anda demam berdarah, malaria, ya baru. Ya. Nah anyway, tapi Bapak Ibu, jangan puas hanya sekedar Anda itu rajin ke gereja. Karena apa? Karena Tuhan itu mencari buah. Oke, orang ini rajin ke gereja, apa buahnya? Berbuah itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Seperti pohon ketika dia berbuah, buah itu bukan untuk pohonnya. Buah itu untuk orang lain. Katakan amin. Apa buahnya? Kalau kita hanya datang ke gereja saja, oke itu bagus, tapi jangan puas sampai di situ. Karena Tuhan punya sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar Anda datang ke gereja. Halo amin. Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Ternyata kata setia di mata Tuhan itu berarti berbuah. Faithful di mata Tuhan itu berarti fruitful. Halo amin. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa hamba yang punya satu talenta ini tidak menghasilkan buah atau tidak melipat gandakan apa yang ada di tangannya? Ada 3 alasan. Coba kita baca ayat yang ke-14, Matius 25. Sampai ayat yang ke-15. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya, katakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Perhatikan kata-kata masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan itu Tuhan yang adil. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, mempercayakan harta itu seperti Tuhan itu menginvestasikan hartanya. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Itu bisa waktu. Komoditas yang berharga itu waktu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu-satunya yang gak ditebus Tuhan itu adalah waktu. Waktu sekali lewat tidak bisa diulang. Yang kedua, kekuatan, talenta, karunia rohani yang Tuhan investasikan. Itu seperti harta Tuhan investasikan di dalam diri kita. Dipercayakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga itu adalah treasure, semua berkat Tuhan, fasilitas yang Tuhan hari ini percayakan kepada kita. Nah masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi ada beberapa dikasih 5, yang dikasih 2 jangan iri. Karena apa? Semuanya itu persis sesuai dengan kesanggupan karena Tuhan itu adil. Halo amin. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain Bapak Ibu. Contoh. Ya, kalau Anda lihat gembala senior kita, Pastor Philip, ini karunianya kayaknya multi karunia gitu ya. Ini bisa, itu bisa, melukis bisa, nyanyi bisa, komunikasi bisa, kayaknya apa yang gak bisa gitu ya. Jangan bandingkan, loh kok diriku kok gak bisa ngomong seperti Pastor Philip bicara. Kok diriku gak bisa melukis seperti Pastor Philip. Kok suaraku mungkin tidak semerdu beliau. Semua itu Tuhan punya takarannya masing-masing menurut kesanggupannya. Jangan bandingkan diri. Halo amin. Nah yang Tuhan mau itu adalah bukan masalah berapa orang dikasih berapa. Bukan berapanya 5, 4 atau 2. Bukan itunya. Yang Tuhan mau adalah seberapapun yang Tuhan percayakan di tanganmu. Apakah engkau kerjakan? Halo amin. Itulah ukuran Tuhan. Nah ternyata
Dari sini saya bisa tahu apa alasan pertama orang ini tidak mau melipat gandakan talentanya. Alasan pertama adalah karena dia berpuas diri atau merasa cukup baik. Katakan berpuas diri. Seperti yang tadi saya katakan, saudara. Satu talenta itu sesuatu yang besar. Kenapa kok hamba yang dikasih satu talenta ini gak mengerjakan talentanya? Bisa ada dua kemungkinan alasan. Yang pertama, bisa jadi hamba yang dikasih satu talenta ini gak tahu bahwa tuannya itu menginginkan laba. Atau menginginkan talentanya itu, talenta milik tuannya itu berkembang jadi dua. Bisa jadi karena gak tahu. Atau kemungkinan kedua adalah hamba ini tahu tuannya mau itu berlipat ganda, tapi dia memutuskan untuk menyimpannya di dalam lubang, di dalam tanah, karena dia sudah merasa cukup. Saudara, satu talenta itu equals 6.000 dinar. 6.000 dinar itu upah 16 tahun orang bekerja pada zaman itu. Lebih daripada 1 juta US dollar. Berarti ini sesuatu yang sudah sangat besar dan cukup besar. Makanya alasan pertama kenapa hamba ini tidak mengerjakan, karena dia sudah merasa cukup. Katakan merasa cukup. Puas diri. Dalam bahasa Inggris itu namanya complacency. Ketika Anda being complacent, Anda itu berpuas diri terhadap dirimu dan terhadap talentamu atau kekuatanmu. Tanpa menyadari ada potensi bahaya di balik berpuas diri. Jadi ketika Anda berpuas diri, Anda itu merasa cukup dengan diri saudara dan kemampuan atau talenta saudara tanpa menyadari bahwa di balik kepuasan diri sendiri ini ada potensi bahaya. Makanya Alkitab, ada sebuah ayat di dalam Alkitab memperingatkan kita tentang bahaya dari puas diri. Amsal 1 ayat 32. Amsal 1 ayat 32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. New King James berkata, for the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. Dikatakan complacency of fools. Rasa puas diri dari orang-orang bodoh will destroy. Jadi ternyata complacency itu bisa menghancurkan hidup kita. Complacency, rasa puas diri itu juga bisa membunuh kerohanian kita. Bapak Ibu, makanya bahaya dari complacency itu besar banget. Nah, orang yang complacent seringkali gak merasa ini bahaya. Dia sudah puas dengan keadaannya, dengan talentanya, dan dengan dirinya. Sudahlah cukup, gak usah ngapa-ngapain. Udahlah cukup. Pernah gak Anda mendengar kata-kata seperti ini? Sudahlah cukup, yang penting kan tiap minggu ke gereja. Sudahlah cukup gini-gini aja, yang penting kan aku masih ke gereja. Gak usah melayani, gak usah ikut CG, gak usah dimuridkan. Saudara, Anda harus teliti dengan kata-kata yang muncul di benak saudara. Karena bisa jadi itu pikiran-pikiran dari setan, membuat Anda komplasen. Kadangkala kata-katanya bisa berbunyi demikian. Aku loh gak sejahat orang di luar sana, ada orang yang lebih bejat, lebih jahat. Udah gini aja cukup. Atau saudara melihat ada public figure atau sosok hamba Tuhan yang jatuh, yang skandal. Itu memberikan Anda pembenaran, sudahlah makanya. Tuh lihat ada hamba Tuhan kayak gitu aja sudah jatuh, makanya lebih mending aku. At least aku masih ke gereja, udah gak usah pelayan, itu cukup. Yang penting aku udah gak kayak dia. Bapak Ibu, keliru berpikirnya. Saudara,
Kalau hamba Tuhan aja bisa begitu, apalagi kita. Apalagi kalau kita ini komplesen, gak dimuridkan. Saudara, nah itu kata-kata setan hembuskan di pikiran kita. Membuat kita nyaman dari kondisi kita. Apa sih? Kalau Anda baca di Alkitab, apa sih bahaya dari komplasensi, puas diri? Sederhana. Yang pertama, Anda jadi orang yang tidak bertumbuh. Maksudnya apa? Kapasitasmu tidak pernah berkembang. Sehingga Anda itu punya kapasitas tetap rendah. Kemampuan Anda tidak berkembang. Yang kedua, saudara kehilangan kesempatan atau peluang atau promosi. Buktinya apa? Hamba yang satu talenta ini ketika dia merasa nyaman dan tidak mengerjakan talentanya, dia nggak mendapatkan tanggung jawab lebih besar. Nggak mendapatkan promosi, nggak mendapatkan peluang lebih besar, kesempatan lebih besar. Betul atau betul? Siapa yang mau kehilangan peluang dalam hidup Anda? Nggak usah ngapa-ngapain. Do nothing, nggak usah kembangkan diri. Ya, nggak usah kembangkan apapun yang ada di tanganmu. Cukup berpikiran, sudahlah gini aja sudah oke. Anda akan kehilangan banyak peluang, banyak kesempatan untuk menjadi lebih besar, lebih tinggi dan lebih baik. Yang ketiga, ini yang paling serem. Kehilangan kepercayaan Tuhan. Kehilangan kepercayaan Tuhan, itu ngeri saudara. Hamba yang punya satu talenta itu, kehilangan kepercayaan Tuhan. Sehingga awalnya Tuhan mempercayakan satu talenta dipercayakan ke tangan dia. Kali ini Tuhan mengambil kepercayaan itu, dipindah ke orang yang 10 talenta itu sudah dikasih tanggung jawab baru, masih ditambahin satu talenta yang baru. Saudara, kalau Anda kehilangan kepercayaan dari Tuhan, itu seperti kehilangan segalanya. Saudara, Anda mau lakukan apa-apa, kehilangan kepercayaan Tuhan. Anda mau lakukan itu, nggak ada kepercayaan dari Tuhan. Bapak Ibu, itu seperti Tuhan memalingkan wajah kepada kita. Itu bahaya dari komplasensi. Itu bahaya dari puas diri. Nanti di ibadah ketiga, saya akan berikan apa itu antidot dari komplasensi. Di ibadah keempat, maaf. Katakan puas diri. Alasan kedua. Coba kita baca ayat 16 sampai ayat 18. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Perhatikan ayat 16 dikatakan segera pergilah. Anda mesti kalau di Alkitab saudara kasih stabilo, kasih highlight. Segera pergilah. Pergilah untuk apa? Menjalankan uang itu. Terjemahan yang lain pakai kata bekerja dengan talenta itu. Satu terjemahan yang lain, segera pergi menjalankan usaha dengan uang itu. Alasan kedua, kenapa seseorang tidak produktif bagi Tuhan? Kalau yang pertama adalah puas diri, merasa sudah cukup gini aja sudah cukup. Gak usah melayani, gak usah ikut CG, gak usah mengembangkan diri, cukuplah beginilah. Yang kedua, tidak mau repot. Katakan tidak mau repot. Di mana-mana, orang kalau mau bertumbuh, harus mau repot. Usaha mau maju, harus mau repot. Mau apa? Mau Anda menjadi pribadi yang lebih baik, harus mau repot. Mau kembangkan diri, harus mau repot. Katakan amin. Beberapa waktu yang lalu, saudara. Beberapa bulan yang lalu ketika kami memutuskan, oke, GMS Jakarta Barat dengan GMS Tangerang. Kita akan open dari 5 kebaktian menjadi 7 kebaktian. Bapak Ibu, seluruh jemaat termasuk gembalanya, kalau mau lihat tuayan lebih besar, karena gedung kita itu kecil.
Di Jakarta sama Tangerang itu kecil. Kita nggak bisa expand lebih besar karena apa? Sudah mentok, nggak bisa di-expand kanan kiri, nggak bisa direnov. Satu-satunya cara adalah kita menambah jumlah jam kebaktian. Jam 7 pagi dan jam 7 malam. Total jadi 7 kebaktian. Dan saya dengar GMS Surabaya Timur minggu depan dari 5 menjadi 7. Tepuk tangan. Saudara, sebagai gembala, pertama-tama sebagai jemaat, ada yang double-double. Kita selama ini gak pernah ada ibadah jam 7 pagi, dan gak pernah ada ibadah jam 7 malam. Itu yang make up, biasanya datang jam 8 pagi, jam 7 pagi, sekarang jam 5 pagi. Ini Pastor Fuji ngerepotin banyak orang. Dan double-nya itu ada yang double, yang luar biasa. Saya ngomong gini, yang ibadah pagi gak apa-apa lah main 1 kali aja. Nanti yang ibadah selanjutnya baru double-double. Saya coba menghargai karena mereka mau datang lebih pagi. Oh gak perlu Pastor Fuji. Kita langsung aja ropel 3 kali. Jam 7 pagi langsung 3 kali. Jadi kombinasi 3, 3, 2. Berapa? 3, 3, 3, 2, 2 begitu. Jadi kombinasi, jadi ada yang double-double. Ada beberapa, pernah ada pelayan Espro, itu jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Saya melihat begitu, oke, let's do it. Saya jadi khotbah 7 kali, saudara. Saya datang paling pagi, kenapa green room kami itu nggak bisa lewat dari banyak sisi. Jadi green room kami itu cuma 1 pintu, harus datang lewatin ibadah baru green room. Setelah green room kita nggak bisa keluar sembarangan, nunggu harus ibadah selesai baru bisa keluar. Makanya supaya saya nggak kecantol-cantol, nggak macet, saya kalau datang harus paling pagi. Kadang jam 6 kurang saya sudah nyampe. Pulang harus paling malam. Gitu. Kenapa kok saya pulang paling malam? Bukannya saya itu nggak mau ketemu orang. Karena khotbah 7 kali itu kaki itu rasanya kadang-kala keluar itu masih kecegat untuk minta didoakan, minta ini. Ada orang, pernah 1 kali saya khotbah 7 kali saudara. Kaki itu udah rasanya butuh istirahat. Keluar saya sudah tunggu agak sepi, keluar. Ternyata ada orang mau konseling loh saudara. 15 menit pula. Jadi saya berdiri nyampein, oke saya dengerin, sampai saya dengerin semua. Karena dia nangis apa, saya doakan. Saya lakukan dengan segenap hati. Tapi itu kaki tak tertahankan saudara. Begitu turun, nyampe di ruang, saya itu mau naik, masuk mobil. Ini kali pertama saya, terus karena saya sudah ditunggu mobil, ada orang minta didoakan. Itu kali pertama, saya itu nolak orang didoakan, karena dia minta didoakan supaya kakinya tumbuh. Saya ngomong, ibu kaki saya juga perlu didoakan. Saya nggak ngomong begitu, tapi saya minta maaf, saya sudah ditunggu mobil. Ya, di satu titik dari sisi saya, ini kakiku sudah butuh didoakan, saudara. 7 kali kebaktian. Itu pertama kali, saudara. Berikutnya. Saudara, kenapa kok saya terus 7 kali, saya coba gak mau kurangi. Tujuannya cuma 1. Kalau mau berkembang, harus mau repot. Halo, amin. Terus datanglah Natal, saudara, ada challenge. Natal kemarin itu kan Minggu sama Senin. Nah saya itu jadwal. Saya khotbah 14 kali Bapak Ibu. Haleluya. Dan challenge-nya di GMS, khotbahnya harus beda-beda. Nah itu khotbah, itu challenge-nya. Saudara, khotbah 14 kali itu 1 perkara. Tapi persiapan itu perkara yang lain saudara. Persiapan khotbah 14 kali itu jungkir balik, makan gak bisa makan, tidur gak bisa tidur saudara. Akrobat seharian saudara. Seminggu penuh itu akrobat. Saya ketemu sama tadi hostnya siapa tadi? Tommy itu mau khotbah di GMS mana? Makassar. Persiapannya 3 bulan, hanya 3 kali khotbah. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kalau Anda ingin berkembang, Anda harus mau repot. Kalau Anda ingin maju, Anda harus mau repot. Katakan amin. Harus mau bayar harga, bahkan berkorban.
Kenapa sih hamba ini dikatakan malas? Orang yang tidak mau repot itu malas. Dan biasanya malas itu bersumber pada 3 akar. Yang pertama adalah mentalitas nyaman. Karena kalau kita itu mau berkembang, kita ini mau maju, kita itu harus melakukan sesuatu yang di luar zona nyaman kita. Dan seringkali ada kesulitan dan tantangan. Sudahlah gak usahlah ada tantangan, lebih baik gini aja nyaman. Terus terang zona nyaman itu nikmat. Nah kalau Anda sudah terserang mentalitas nyaman, Anda pasti gak mau repot. Bawaannya adalah malas. Pengennya rebahan. Yang kedua, malas itu karena Anda punya mentalitas, selain mentalitas nyaman, saya catat di sini. Mentalitas instan, katakan instan. Untuk segala sesuatu yang kita mau capai, untuk sebuah tujuan, itu selalu ada proses. Katakan proses. Nggak ada yang namanya berkembang, maju, sukses itu sulap. Nggak ada. Tidak ada yang instan. Bahkan mie instan pun prosesnya bikin mie instan, jadi mie instan. Itu prosesnya di pabrik. Prosesnya panjang saudara. Bisa jadi mie instan supaya Anda bisa seduh dengan mudah. Segala sesuatu itu nggak ada yang instan. Makanya buang mentalitas instan. Kalau kita itu pengennya cepat, instan, kalau kita punya mental seperti itu, makanya gak heran kenapa kita ini suka gak mau repot. Gak mau berkorban, gak mau bayar harga. Yang ketiga, kenapa orang tidak mau repot? Karena ada mentalitas egois, mementingkan diri sendiri. Ya, orang yang egois itu hanya memikirkan dirinya. Seorang pemalas cenderung berpikir, gimana caranya ya aku gak repot kalau bisa orang lain yang berkorban, orang lain yang rugi, tapi aku yang untung. Nah kalau kita pikirannya egois, kita gak mau repot. Biar orang aja yang repot, orang lain yang repot, kalau bisa aku yang gak repot. Nah mentalitas seperti ini, kalau Anda punya anggota tim modelnya seperti ini, waduh sulit saudara. Karena dia yang ada di pikirannya adalah, gimana caranya orang lain yang repot, dan aku gak repot. Orang hamba 1 talenta itu, dia gak mau repot. Coba yang punya 5 talenta dan 2 talenta dikatakan mereka segera pergi menjalankan uang itu. Kata segera itu menunjukkan tidak ada delay, tidak ada penundaan, tidak menunda-nunda sama sekali. Mereka itu melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk berkembang. Mereka langsung kerja. Mereka langsung menjalankan. Sementara yang satu gak mau repot. Makanya disembunyikan di dalam tanah. Sementara yang lain menjalankan usaha. Menjalankan gimana caranya uang tuanku ini berkembang. Itu berpikir keras kan. Coba siapa di sini yang Anda itu keluar dari karyawan atau jadi profesional. Lalu Anda merintis sebuah usaha. Waduh gak gampang merintis usaha. Ya, Anda harus beli, memasarkan, mengiklankan, menjual. Lalu keuntungan dikelola lagi, diputar lagi. Waduh itu kerja keras. Bagaimana Anda bisa memasarkan itu kerja keras. Orang gak mau repot. Anda mau berbuah bagi kerajaan Allah? Anda tidak boleh punya mentalitas tidak mau repot. Ada amin. Segera jalankan. Yang terakhir saudara, yang terakhir. Coba kita buka sama-sama ayat 24 dan 25. Tetap di Matius tadi. Kita baca ayat 24 dan 25. Matius 25 ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Perhatikan kata, karena itu aku takut.
Terjemahan NIV berkata, bukan NIV, NLT. Kata, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan. Itu pakai kata, I was afraid I would lose your money. Aku takut aku kehilangan uangmu. Alasan kenapa kok kita itu gak produktif bagi kerajaan Allah adalah karena kita selalu takut mengambil resiko. Katakan takut mengambil resiko. Yang pertama apa saudara? Puas diri. Yang kedua apa? Tidak mau repot. Yang ketiga apa saudara? Puas diri berkata, sudahlah cukup begini aja, sudah gak usah pelayanan, gak usah begini. Ini ada servolution, ya sudahlah biarkan orang lain yang melayani. Aku cukup datang di gereja sudah cukup. No. Gak mau repot, aduh jadi usher lagi, aduh repot. Aduh pelayanan ini, aduh ikut CG, aduh jangkau jiwa. No. Makanya kita gak pernah berbuah, karena apa? Kita gak mau repot. Yang ketiga ternyata takut mengambil apa saudara? Resiko. Ternyata salah satu penghalang kenapa kita gak berbuah adalah ketakutan saudara. Saudara, saya mau katakan takut itu wajar. Katakan takut itu wajar. Kenapa takut itu wajar? Karena kita ini diciptakan dengan emosi yang lengkap. Kita itu bisa merasa sedih, kita bisa merasa marah. Termasuk takut adalah emosi yang Tuhan berikan. Bayangkan kalau kita itu gak ada emosi takut. Bahaya saudara. Kalau kita gak ada emosi takut, Anda nyebrang gak pakai noleh. Puji Tuhan ada perasaan takut. Kenapa? Itu membuat kita ini nyebrang, kita punya hikmat. Kita noleh dulu, tunggu kosong baru nyebrang. Bayangkan kalau nggak ada takutnya. Kita lihat ada panci, kita pegang pancinya tanpa pakai serbet. Karena nggak ada takut. Takut itu normal atau wajar. Tapi akan menjadi berbeda kalau itu menjadi sebuah sifat. Katakan sifat. Takut itu sebuah emosi yang normal, tapi kalau itu menjadi sifat, itulah yang dinamakan penakut. Katakan penakut. Makanya di dalam kitab Wahyu, kalau nggak salah saya pernah share di sini, coba share di CG Conference, coba kita buka lagi Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Perhatikan. Tetapi orang-orang penakut, katakan penakut. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta. Mereka, berarti termasuk penakut, akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ternyata penakut itu sama buruknya dengan dosa-dosa orang yang tidak percaya, pembunuh, pezina dan lain sebagainya, penyihir. Ternyata penakut, sifat penakut itu disejajarkan dengan dosa-dosa yang lain menurut kitab Wahyu. Takut itu wajar, tapi penakut itu yang gak wajar. Apa itu penakut? Penakut itu adalah sebuah sifat. Sifat apa saudara? Sebuah sifat untuk kita ini merasa takut terhadap banyak hal. Kecenderungan untuk takut terhadap segala sesuatu. Takut berkata benar, takut melakukan yang benar. Dan itu ternyata sebuah sifat. Persamaan kata dari penakut itu adalah pengecut. Saya percaya di sini gak ada seorang pun yang mau dikatai pengecut. Tapi ada kabar baik, saudara. Alkitab katakan roh Tuhan, roh Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Katakan amin. Tuhan itu gak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian. Berarti lawan dari penakut itu adalah pemberani. Itu namanya courage. Apa definisi courage atau berani? Anda tetap melangkah sekalipun Anda merasa takut.
Itu namanya keberanian. Halo, amin. Orang yang berani itu bukan berarti gak ada rasa takut, enggak. Tapi orang yang berani adalah orang yang tidak mengizinkan perasaan takut itu menguasai dia. Sehingga membuat dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Itulah keberanian. Keberanian adalah sekalipun dia merasa takut, tapi dia tetap akan melangkah. Coba, ada berapa banyak di antara saudara, gara-gara takut, beberapa orang tidak menjadi pemimpin. Karena apa saudara? Karena takut gagal. Berapa banyak di antara saudara, dulu di GMS Jakarta itu pernah ada sekolah entrepreneur. Jadi beberapa karyawan, profesional, itu masuk dalam kelas itu, diharapkan mereka dididik itu supaya mereka berani mengambil keputusan untuk merintis sebuah usaha dan keluar dari pekerjaan. Dari sekian puluh orang yang ikut, ternyata cuman kalau nggak salah ada 1 atau 2 orang yang sampai hari ini tetap jadi pengusaha. Beberapa di antara mereka maju mundur, takut keluar dari pekerjaan, takut merintis usaha yang baru. Ketakutannya apa? Sederhana, takut gagal. Nanti kalau buka usaha ini kalau rugi gimana? Nanti kalau nggak berhasil gimana? Nanti kalau uang tuanku ini hilang gimana? Itulah yang dipikirkan oleh siapa? Hamba yang punya 1 talenta. Karena itu aku takut. Nah, ciri-ciri pengecut atau penakut. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, tidak bisa mengakui kesalahan. Tidak mau minta maaf. Ternyata mengakui kesalahan dan minta maaf itu butuh keberanian. Ada amin? Bapak Ibu, saya sebagai orang tua, saya pernah melakukan kesalahan kepada anak-anak. Di dalam mendidik anak, saya pernah memarahi di luar batas. Ya, mungkin karena jengkel dan sebagainya, saya pernah memarahi. Sekalipun alasan untuk mendidiknya itu benar, tapi caranya salah. Saya terus terang, saudara, saya datengin kamar anak saya, walaupun sudah gede, saya langsung datang merendahkan diri, saya ngomong gini, ampuni, papa minta maaf ya, papa salah. Papa sudah terlalu keras lakukan ini. Apapun alasannya, sekalipun alasan papa untuk didik kamu benar karena memang anak saya melakukan kesalahan. Tapi itu gak membenarkan tindakan disiplin yang saya lakukan. Karena saya pernah keluar batas. Saya ngomong gini, papa minta maaf. Tolong kamu jangan ulangi nanti kalau kamu punya anak. Saudara, Anda punya keberanian gak minta maaf sama anak? Anak Anda salah, tapi cara Anda waktu itu mendisiplin itu salah. Anda berani gak minta maaf? Mengakui kesalahan dan meminta maaf itu butuh keberanian. Nah, hamba yang punya 1 talenta ini, bukannya mengakui kesalahan, kenapa tidak melipat gandakan talenta yang dipercayakan, tapi dia malah ngomong gini, aku tahu engkau Tuhan yang kejam, karena itu aku takut. Bukannya mengakui kesalahan, dia menyalahkan tuannya atas ketidakberbuahannya. Engkau Tuhan yang kejam. Saudara, ciri-ciri pengecut berikutnya adalah, selain tidak berani minta maaf, menyembunyikan kesalahan adalah lari dari masalah. Bapak Ibu, hidup itu selalu ada masalah. Dan setiap masalah itu harus dihadapi dan diselesaikan. Halo, amin. Kita gak boleh lari dari masalah, tapi hadapi dan selesaikan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita gak menyelesaikannya, kita menumpuk bom waktu. Kita harus selesaikan. Makanya di dalam CG, kami itu ngajarin jemaat, ya, konflik itu bukan masalah. Tapi masalah sesungguhnya adalah ketika ada konflik tapi gak diselesaikan, gak dihadapi dengan baik. Itu baru masalah sesungguhnya. Jadi kalau CG ngalami konflik, itu biasa Bapak Ibu. Katakan amin. Coba bayangkan ada ribuan, ada belasan orang, 20 orang kumpul jadi satu selama 2 tahun. Waduh, itu kan ada yang bentuknya itu segitiga, ada yang bentuknya bintang, ada yang bentuknya segi 8. Nggak cocok semua, saudara. Begitu masuk
Awal-awal masa bulan madu semuanya menyenangkan, betul ya? Tapi begitu melewati masa bulan madu, itu masa penyesuaian, masa konflik, kelihatan aslinya. Ternyata tidak semuanya malaikat. Betul ya? Tidak semuanya domba, tapi banyak yang kambing bertanduk. Di situ, waduh saya Instagram itu banyak jadi sasaran. Ada pernah saya itu orang marah-marah, ternyata CG tidak seperti yang diiklankan. Waduh, tapi ngamuknya ke saya. Karena saya yang banyak keluar-keluar soal CG. Saya nggak pernah janji CG itu akan menyenangkan terus. Saya nggak pernah janji CG itu sempurna. Coba bayangkan hari ini Anda ikut CG, waktu pujian penyembahan di dalam CG, kentara kan, nggak semua orang itu bisa nyanyi. Betul nggak? Nggak semua orang nadanya match, betul nggak? Anda nggak bisa, aduh kok nggak kayak konsernya GMS Live. Iya, GMS Live semua pelayan Tuhan ini masuk screening. Tapi di CG ada yang nadanya agak mencong tapi nggak mau berubah. Itu CGL-nya sudah mendominasi supaya tetap masuk kepada tracknya. Tapi nggak berubah saudara. Tetap nyanyi yang satu nadanya A, satu nadanya C. C crash. Mungkin ada, aduh ini CG apa ini? Memang gak pernah GMS menjanjikan CG sempurna. Ada amin. Yang kami janjikan adalah di tengah ketidaksempurnaan itu ada Tuhan bekerja di situ. Halo amin. Membentukmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya kembali lagi kok saya ngomongin CG lagi saudara ya. Yang ketiga saudara, ciri-ciri pengecut adalah yang pertama apa? Nggak mau mengakui kesalahan, nggak mau minta maaf. Yang kedua apa? Saudara lari dari masalah. Ya konflik itu bukan masalah. Masalah yang tidak dihadapi itulah masalah sesungguhnya. Gitu ya. Yang ketiga adalah menyerah sebelum mencoba. Menyerah sebelum berusaha. Pernah nggak ketemu sama orang begitu ada ide baru, ada sesuatu baru, tantangan baru, selalu jawabnya gak bisa dulu. Gak bisa, gak mungkin. Di tim itu begini, pernah, gimana kita coba, bisa gak kita ini bikin kebaktian baru, langsung 2. Kalau tim saya berkata, gak bisa, biasanya langsung akan meeting personal. Jawabannya itu gak boleh gak bisa dulu. Kalau kita jawabnya itu gak bisa dulu, ya pasti gak bisa. Gak ada kata gak bisa sebetulnya. Itulah sebabnya kita ini gak boleh menyerah sebelum berusaha. Katakan amin. Jadi jangan jawab gak bisa. Coba dulu, kalau baru kecentok baru kita pikiran ide yang lain atau cara yang lain. Orang yang menyerah dulu sebelum mencoba, sebelum berusaha itu seperti orang sudah kalah dulu sebelum perang. Coba kita baca ayat 25. Sorry. Bukan ayat 25. Ayat 26 dan 27. Matius 25 ayat 26 dan 27. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Jadi Tuhan ini gusar. Gusar terhadap apa? Terhadap do nothing-nya hamba yang dikasih 1 talenta ini. Karena sudah seharusnya kamu do something at least. Serahkan kepada orang yang bisa jalankan uang kek. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan apa saudara? Bunganya. Kata bunga di sini pakai dalam bahasa asli itu pakai kata tokos. Artinya bringing forth atau birth. Itu seperti orang melahirkan. Makanya ini yang namanya berbuah saudara. Tuhan ingin kita menghasilkan buah. Halo amin. Ternyata dalam versi The Message. Kata hamba yang jahat dan malas. Sudah seharusnya engkau melakukan sesuatu. Itu pakai kata begini. The master was furious. That's a terrible way to live. It is criminal to live cautiously like that. Adalah kriminal. Saya
terjemahkannya, maka marahlah Tuhan itu adalah cara hidup yang terrible, mengerikan. Adalah kriminal untuk hidup dengan penuh kehati-hatian seperti itu. Kata kriminal itu menunjukkan gak seharusnya kamu itu terlalu takut atau terlalu berhati-hati seperti itu. Saya gak ngajarin Anda tidak berhati-hati loh. Lalu Anda jadi sembrono, nekat, gak pikir panjang, no. Tapi yang dikatakan di sini adalah terlalu takut sehingga Anda itu terlalu hati-hati. Kegagalan sesungguhnya adalah ketika Anda takut gagal. Saudara, ketika Anda gagal, anggaplah itu sebagai uang sekolah. Halo, amin. Anda merintis usaha dan gagal, itu berharga, saudara, kegagalan itu. Karena apa? Itu uang sekolahmu untuk belajar supaya next time Anda jauh lebih pintar. Anda jauh lebih berhikmat. Makanya jangan anti gagal. Justru kegagalan sesungguhnya adalah ketika Anda takut gagal. Ada amin? Coba bayangkan kalau Thomas Alva Edison takut gagal. Coba bayangkan kalau penemu lampu takut gagal, semuanya takut gagal. Nggak akan pernah kejadian. Mari tutup Alkitab kita. Saya undang kita bangkit berdiri.